Belum lama ini, para astronom menemukan planet yang dinamai UCF-101. Jaraknya sekitar 33 tahun cahaya dari bumi. Wah, dekat sekali. Bakal jadi tetangga baru kita nih. Sebetulnya sih, objek luar angkasa ini cuma kandidat planet karena masanya belum diketahui. Tapi para astronom punya harapan besar. Objek yang digadang-gadang jadi planet ini sangat berbeda dari bumi. Karena cuma berjarak 2,7 juta kilometer dari bintangnya, UCF-101 berevolusi selama 1,5 hari. Suhu di permukaannya bisa mencapai 540 derajat Celcius. Yang lebih memukau, seluruh areanya kemungkinan diselimuti magma. Dan kalaupun pernah ada, atmosfer di UCF-101 sekarang sudah menguap. Nah, yang menggelitik justru ini. Bagaimana kalau bumi mengalami bencana dahsyat sehingga akan bernasib sama, panas membara, dan permukaannya diselimuti lapisan magma tebal? Apa manusia sanggup beradaptasi dalam keadaan seperti ini dan mendiami bawah tanah? Rasanya kok sulit dipercaya ya? Tapi para ahli yakin suatu saat nanti kita akan berubah jadi manusia penghuni bawah tanah yang sehat dan bahagia. Tentu saja, kehidupan kita akan sangat berbeda. Kita tak akan bisa melihat matahari yang bersinar. Tidak ada lagi perjalanan dengan pesawat, apalagi eksplorasi luar angkasa, kecuali kalau sudah ditemukan cara untuk meluncurkan roket dari bawah tanah. Tak akan ada lagi piknik di taman atau berjemur di pantai. Manusia harus membangun jaringan terowongan bawah tanah yang akan menghubungkan kota-kota besar. Di dunia baru ini, alat transportasinya kemungkinan berupa kereta super cepat dan mobil listrik tanpa suara. Setelah pindah ke bawah tanah, sudah pasti manusia akan menghadapi masalah fisik maupun psikologis. Pada awalnya, tempat tinggal baru kita akan terlihat gelap, tandus, pengap, dan muram. Untuk beradaptasi dengan kondisi hidup yang berat ini, kita harus mengubah desainnya. Rumah kaca, taman benderang dengan pepohonan dan ilusi langit, aroma serta suara yang kita tahu persis akan membantu kita membiasakan diri pada kehidupan baru ini. Setelah menetap di bawah tanah selama beberapa generasi, penampilan kita akan mulai berubah. Kulitnya pucat karena kekurangan sinar matahari, matanya besar dan lebih sensitif terhadap cahaya remang-remang, serta paru-parunya lebih besar. Memangnya, seberapa mungkin sih manusia bisa hidup di bawah tanah? Nah, coba dengarkan ini. Kamu mungkin membayangkan bagian dalam bumi sebagai massa batuan padat super besar yang terkompresi. Tapi sebenarnya tidak begitu. Massa ini punya celah yang sangat lebar. Air mengalir melalui retakan dan celah di lapisan terluarnya, yaitu kerak bumi. Sebagian dari aliran ini mencapai kedalaman hingga berkilo-kilometer. Dengan kata lain, lapisan di bawah permukaan bumi bisa saja mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan. Jika hidup di bawah tanah, kita tidak akan kekurangan air bersih. Cadangan air di bawah permukaan tanah 100 kali lebih banyak daripada air di seluruh danau, sungai, dan rawa yang ada di permukaan bumi. Selain itu, air ini menyerap lewat tanah yang berfungsi sebagai pemurni. Namun, kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga sumber airnya tetap utuh. Salah-salah, perkotaan di bawah tanah akan banjir dan berubah menjadi perangkap yang dipenuhi air. Hidup tanpa sinar matahari juga bukan perkara mudah. Tumbuhan tidak bisa bertahan hidup tanpa sinar ultraviolet dari matahari. Sinar ini sangat diperlukan dalam proses fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi dari karbon dioksida dan air. Salah satu produk sampingnya adalah oksigen, zat yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi, kalau tidak ada sinar matahari, maka tidak akan ada tumbuhan dan oksigen. Kita juga sangat memerlukan sinar matahari untuk membantu otak melepaskan serotonin. Hormon ini berfungsi meningkatkan mood dan membuat kita tetap fokus dan tenang. Berkat radiasi sinar ultraviolet B pada matahari, kulit kita bisa menghasilkan vitamin D. Vitamin ini berperan penting dalam memperkuat sistem imun serta membentuk tulang, gigi, dan otot yang sehat. Jadi, dalam kondisi hidup seperti ini, manusia harus menemukan pengganti sinar matahari. Untungnya, ada lampu LED yang bisa memancarkan panjang gelombang UV, sehingga menghasilkan cahaya yang sangat dibutuhkan manusia dan tumbuhan. Di dunia bawah tanah yang baru ini, tidak akan ada lapangan besar bermandikan cahaya matahari. Yang ada justru hamparan rumah kaca yang luas dengan lampu LED menyala dari langit-langitnya. Tumbuhan dan tanaman dialiri air daur ulang yang kaya nutrisi dengan mesin khusus.
Di beberapa area yang berada di gua bawah tanah yang sempit, manusia tidak akan menggunakan rumah kaca, tapi semacam kotak kargo. Kotak ini akan dipenuhi dengan tumbuhan yang berjajar vertikal dan bolam LED berwarna biru dan merah. Sedangkan manusianya harus menyantap diet yang kaya vitamin D. Kita perlu banyak mengasup kuning telur, keju, ikan, bayam, kacang kedelai, dan sebagainya. Kalau makanan ini masih kurang, suplemen vitamin D pasti akan membantu. Tanpa sinar matahari, ritme sirkadian yang mengatur pola tidur kita akan terganggu. Saat terisolasi di suatu tempat yang gelap gulita, kita akan mudah tidur selama 48 jam berturut-turut. Itulah sebabnya, manusia yang tinggal di bawah permukaan bumi akan bergantung pada lampu buatan yang akan mengatur jam internalnya. Kita tidak akan menghadapi masalah dengan listrik karena bisa diproduksi dengan bantuan panas bumi. Inilah yang disebut energi geotermal, berasal dari kata geo yang berarti bumi dan term yang berarti panas. Energi ini bisa dihasilkan dari batu dan air panas. Planet kita terdiri dari beberapa lapisan, mirip bawang lah ya. Lapisan terdalamnya berupa inti padat yang berdiameter 2.400 km dan terbuat dari besi. Kemudian, ada lapisan luar yang mengelilinginya. Tebalnya mencapai 2.250 km dan sebagian besarnya berupa besi dan nikel cair. Lapisan berikutnya adalah mantel. Meskipun banyak orang mengiranya sebagai lava, mantel bumi sebenarnya batu. Suhunya sangat panas, sehingga batu ini mengalir seperti aspal jalan. Suhu di inti bumi mencapai 6.000 derajat Celcius, 1.000 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di permukaan matahari. Mantel bumi juga sangat panas, 4.000 derajat Celcius di dekat intinya, dan 200 derajat Celcius di bagian terluarnya. Wah, pantas saja manusia tidak akan kesulitan untuk mengubah panas ini jadi energi listrik. Tapi kan, inti planet kita sangat panas, jadi manusia tidak akan bisa membangun kota terlalu dalam di bawah bumi. Semua area yang bisa dihuni kemungkinan besar terdapat di dekat permukaan bumi. Bagian terluar bumi yaitu kerak bumi mirip seperti kulit telur rebus. Bagian ini terpecah menjadi bongkahan-bongkahan super besar bernama lempeng tektonik. Saat dua lempeng bertabrakan, gunung baru terbentuk dan celah bermunculan di dasar lautan. Lebarnya juga akan beragam dari 40 km di bawah benua hingga 8 km di bawah lautan. Pelan tapi pasti, bongkahan ini terus bergerak dan mengapung di mantel bumi. Maka, kota-kota di bawah tanah juga akan bergerak. Namun, sepertinya kita tidak akan merasakan gerakan ini. Wah iya, pada abad ke-17, manusia mulai meyakini kemungkinan adanya dunia lain di bawah planet kita. Gagasan ini bersumber dari teori bumi berongga yang menyatakan kalau setengah planet kita terangkat oleh berat permukaannya. Di bawah permukaan bumi terdapat area yang kosong. Matahari kecil menggantung di bagian tengah rongga tersebut, menciptakan lingkungan tropis nan nyaman di bagian dalam bumi. Lapisan ini bisa dimasuki melalui salah satu retakan di kutub selatan dan utara. Suatu ras dengan peradaban maju diyakini telah berdiam di bawah permukaan bumi. Makhluk ini hidup tentram selama berabad-abad, yang pasti bukan manusia. Teknologi mereka unik. Misalnya kendaraan terbang. Karena iklim di bawah sana lebih baik daripada di permukaan planet kita, ras ini jauh lebih kuat dan lebih sehat. Meskipun terdengar seperti plot di film sains fiksi, beberapa ilmuwan terkenal mendukung teori ini. Sebagian malah masih percaya ada dunia lain di dalam planet kita. Tapi kalau memang bumi berongga, tidak akan ada medan magnet dong. Angin surya akan menyingkirkan atmosfer dalam sekejap. Planet hijau kita terbengkalai dan tidak bisa dihuni seperti Mars. Planet kita punya medan magnet karena proses yang berlangsung di inti bumi yang tidak berongga. Logam cair terus-menerus bergerak di inti terluarnya menghasilkan arus listrik. Saat bumi berotasi pada porosnya, arus listrik ini membentuk medan magnet yang kuat. Sisi magnetosfer yang mengarah ke matahari sebesar 10 kali radius bumi. Dan sisi lainnya membentang di magnetotail sepanjang 200 kali dari radius bumi. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya?
Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bor menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bor hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bor mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas.
Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bor segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar.
Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter.
Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di Bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air.
Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya.